Papa Hansip meminta kantor Muhammad Taufik dan terutama saya Muhammad Taufiknya itu bukan semata-mata gaji, tapi dua hal. Satu, menegakkan hukum, dan yang kedua adalah harga diri. Bahkan saya udah bilang sama Michelle, andai kata nanti tidak terjadi kesepakatan dan harus bergulir ke perselisihan hubungan industrial, karena saya yakin 95% saya menang, ya, mewakili prinsipal saya, itu mau kita sumbangkan nanti ke Persis itu, ya. Kalau perlu kita sumbangkan ke Brian itu uangnya, ya, uangnya dari itu. Jadi bukan karena itu. Dan yang kedua, di balik itu ada hikmah. Ternyata nama Michelle Kunli ini sudah mengglobal. Jadi beberapa pengusaha itu, Bu Dewi nelpon ke saya, WA ke saya, nanti kalau cari kerjaan gampang deh, ke saya aja ya. Ya saya ceritakan. Kira-kira seperti itu. Sesuai dengan hasil diskusi, dengan fakta dan bukti yang valid yang saya miliki, Saudara Bona menyampaikan alasan tersebut merekomendasikan PHK diri saya kepada HRD adalah sebagai berikut. Bahwa Saudara Bona mengakui tugas sebagai public relations untuk menyusun media report secara berkala sudah saya lakukan dengan baik. Bahkan sampai saat ini diakui masih dipakai oleh Saudara Bona. Tanggal 24 Maret, saya diminta untuk menjadi moderator dalam acara bedah buku Bapak Niko Auklandi. 27 Maret, saya diminta untuk menjadi moderator dalam acara bedah buku Bapak Niko Auklandi. Di tanggal 27 Maret ya, pukul 19.00. Acara tersebut bukan acara Persis. Pada saat itu, saya tidak bersedia menjadi moderator dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut. Bahwa waktu pemberitahuan relatif singkat. Karena menjadi moderator suatu acara bedah buku, saya harus mengetahui persis isi buku dan mempersiapkan serta mendalami materi buku tersebut. Pertimbangan kedua adalah acara tersebut bukan atas nama Persis, sehingga bukan tugas tanggung jawab saya sebagai PR Persis. Dan saya hadir di acara tersebut juga. Pertimbangan ketiga, pada saat itu saya belum ada kontrak kerja dengan Persis Solo. Saudara Bona menjadikan alasan tersebut sebagai dasar rekomendasi PHK saya kepada HRD. Bagaimana bisa? Gitu kan? Belum ada kontrak kerja sudah dijadikan dasar PHK. Kalau memang hal tersebut dijadikan dasar penilaian saya tidak perform, mengapa dibuatkan kontrak PKWT pada tanggal 24 April 2021? Sungguh ya, ini 24 Mei ya, 24 Mei 2021, ini saya ralat ya. Sungguh alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal. Saudara Bona juga tidak menyangkal bahwa alasan PHK saya adalah faktor dislike yang bersangkutan dari Saudara Bona kepada saya, Michelle Kunli. Saya dapat menyimpulkan dasar PHK bukan karena kinerja atau profesionalisme saya, tetapi diduga lebih kepada masalah personal atau masalah pribadi Saudara Bona yang sangat membahayakan baik bagi Persis maupun bagi saya secara pribadi. Bahkan Saudara Bona dengan berani melalui berita Persis Solo kemarin Selasa 25 Mei 2021, betul ya? Iya. Menyatakan bahwa PHK berdasarkan kinerja yang dipantau divisi Saudara Bona, media ya, dan manajemen lainnya. Hal tersebut saya yakini tidak bisa dibuktikan oleh Saudara Bona. Saya Wong Solo, saya cinta dan bangga dengan Persis. Apa yang dilakukan Saudara Bona dan Saudari Galih Padu Prasasti terhadap diri saya dan nama baik saya sudah di luar batas kepatutan. Saya meniti karir sejak saya berusia 7 tahun, membangun dengan kerja keras luar biasa, penuh air mata, penuh keringat. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk ibu saya, Ibu Dewi Kunli,
yang selalu setia mensupport saya dengan biaya yang tidak sedikit, tenaga, pikiran, dan doa, hingga saya bisa ada di posisi saat ini. Itu adalah a lifetime of hard work, a lifetime of achievement yang tidak bisa dihayati dan dipahami oleh para saudara-saudari seperti saudara Bona dan saudari Galih Padu Prasasti, yang dengan semaunya, dengan seenaknya ingin menghancurkan karir saya, melecehkan profesionalisme saya, menghina saya, dan diduga telah melakukan pembunuhan karakter atau character assassination terhadap diri saya. Dapat diduga hanya karena alasan personal dan iri hati atas pencapaian saya, anak muda yang masih berusia 17 tahun. Sungguh luar biasa keji. Yang saya harapkan dari langkah-langkah hukum yang saya lakukan ini adalah untuk dikembalikan nama baik dan harga diri saya, Michelle Kuning. Saya juga meminta permintaan maaf secara resmi dan terbuka oleh saudara Bona, Brian Barcelona, saudari Galih Padu Prasasti di 10 media lokal dan 5 media nasional atas perbuatannya terhadap diri saya. Dan keadilan yang hakiki melalui tindakan tegas dari Persis Solo kepada saudara Bona, Brian Barcelona, dan saudari Galih Padu Prasasti. Saya Wong Solo bangga dengan Persis. Membawa nama baik Persis tidak perlu harus berada di manajemen Persis untuk saya. Saya masih bisa terus mensupport Persis dimanapun saya berada. Komitmen saya sebagai Wong Solo tetap terus mensupport Persis bersama seluruh supporters Persis Solo untuk tetap bisa menjadi kebanggaan kita Wong Solo. Masalah yang saya hadapi adalah dengan kedua saudara-saudari yang dengan sengaja dan terang-terangan telah menjatuhkan dan memalukan nama baik Persis dan nama baik saya secara pribadi. Bahwa saya akan menerima gaji sebesar Rp3.500.000 ya. Yang kemudian saya sepakati gaji tersebut. Dan kemudian Bapak Kevin Nugroho juga bilang kepada saya bahwa waktunya fleksibel dikarenakan memang saya ini masih SMA, harus melanjutkan studi saya sebagai pelajar, tidak bisa saya full time. Nah, kemudian ada salah satu orang yang memberikan gaji, yang transfer uang itu, tiba-tiba saya hanya ditransfer 2.450.000 itu. Kemudian saya tanya, loh Pak, kok gaji saya cuma segini? Kemarin dijanjikan sama Pak Kevin 3,5. Dan dia bilang, kata Bapak Kevin dealnya 2.450.000. Saya ada chatnya ya, bukan 3.500.000. Ya sudah, saya tidak permasalahkan itu karena memang saya cinta Persis, saya mau lanjut memberikan yang terbaik untuk Persis Solo. Kalau ternyata somasi ini, ya saya paling memberi somasi lebih cepat ya, tidak sampai 3 minggu, kan biasa somasi mungkin nggak sampai 3 minggu lah, karena ini persoalan simpel. Kemudian yang kedua, kalau itu tidak selesai, ya to be or not to be, ya saya tetap membawa perkara ini ke perselisihan hubungan industrial. Jadi akan kita bawakan ke sengketa perdata, karena baik di undang-undang terbaru ya tentang tenaga kerja 11/2021 maupun PKWT di PP 3521 itu diatur hak-haknya pekerja, termasuk haknya siapa namanya? Michelle Kunli ya. Jadi kalau peluangnya di BDI saya optimis menang 95%. Pulang dulu tadi.